Saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur oleh karena kasih setia-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk janji-Mu yang selalu Engkau genapi di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mau membawa hati kami. Membawa hati kami lebih dalam lagi kepadamu Tuhan. Membawa setiap persembahan kami kepadamu. Biarlah kiranya setiap isi hati kami ini Tuhan, setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam setiap pujian kami. Ada mujizat dinyatakan dalam setiap kuasa kebenaran firman-Mu. Kami terima berkat-Mu saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah semesta alam, yang kami puja hari ini, esok dan selama-lamanya. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Saya undang mari semuanya kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyatakan bahwa Dia Allah yang besar di dalam hidup kita. Amin. Dia Raja yang mulia. Hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Kau layak ditinggikan. Mari gereja Tuhan, kita berseru bersama-sama. Yes. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi
terpuji di antara segala bangsa. Sebab itu Tuhan, kami mau lebih lagi membawa hati kami kepadamu. Saat ini Yesus, ujilah kami Tuhan. Cobalah kami Tuhan. Kami mau jadi umat yang setia di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Mari gereja Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana.
setiap anugerah dan kuasa-Mu yang begitu sempurna dan indah di dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap langkah kaki kami tahu Tuhan penyertaan-Mu ada dalam kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan setiap hari dengan iman kami bahwa Engkau Allah yang besar dan sungguh besar di dalam hidup kami Tuhan. Kami hidup oleh karena percaya. Kami hidup oleh karena janji-Mu yang ajaib. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Nyatakan aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya. Bersama-sama nyatakan aku punya Tuhan yang
Bapa di sorga, kami percaya sesuai lagu ini Tuhan, kami punya Allah yang besar. Engkau berjanji dan Engkau pasti mampu menepatinya. Terima kasih Bapa, pada saat siang hari ini kami kembali ingin mendengarkan firman Tuhan. Engkau berbicara melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan Engkau berikan pewahyuan kepada kami, jemaat-Mu Tuhan, agar kami memahami, mengerti firman Tuhan, sehingga kami melakukan dengan setia, terjadi perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya membawakan firman Tuhan, minggu ini saudara ya, kita ada 2 berita duka saudara. Yang pertama anak Stefan, yaitu anak dari Mas Febri dan Mbak Revi yang duduk di situ ya. Umurnya hanya berapa jam Mbak Revi ya? 2 hari ya saudara. Karena paru-paru tidak terbentuk dengan sempurna, dan hari Kamis Tuhan panggil. Saudara, kita sedih ya saudara, tetapi kita juga tidak tahu rencana Tuhan apa untuk keluarga Mas Febri ya saudara. Yang kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah ya. Itu sebabnya kita berdoa supaya Allah Roh Kudus memberikan penghiburan pada keluarga Mas Febri, Mbak Revi ya. Saya percaya dengan selalu mengucap syukur, Tuhan terus akan memberkati keluarga Mas Febri dan Mbak Revi. Yang kedua saudara, kemarin dipanggil pulang juga Bapak Suparno yang ada di Tegal Mulyo ya. Bapak Suparno Suwito ya, betul ya, yang ada di Tegal Mulyo. Beliau operasi usus buntu di hari Kamis, tapi mungkin infeksinya menyebar, saya kurang paham saudara, tetapi terus nggak bisa sadar sampai dipanggil Tuhan kemarin. Upacara nanti jam 11. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak ada kepentingan bisa menghadiri upacara, biar kita sengkuyung ya saudara ke Tegal Mulyo untuk dapat mengikuti upacara pemakaman nanti jam 11 saudara. Ya, demikian informasinya ya. Baik, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara berbahagia orang yang lemah lembut ya. Saudara, sebelum saya sampaikan lebih lanjut, nanti ada ayat di dalam Alkitab saudara, bahwa lemah lembut itu di dalam pengertian yang lain, di dalam terjemahan yang lain, ini ditulis rendah hati saudara ya. Mari kita akan lihat saudara, Matius pasal yang kelima ya, ayat yang ketiga, kemudian Matius 5 ayat yang kelima ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerima firman Tuhan ini dengan iman dan kita membacanya, kita bilang, wow, luar biasa sekali ya saudara. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena ia mempunyai kerajaan surga. Terus dikatakan berbahagia orang yang lemah lembut atau rendah hati saudara, karena mereka akan memiliki bumi katanya. Wah, luar biasa saudara, memiliki surga, memiliki bumi. Wah, lengkaplah kebahagiaannya. Benar gak saudara ya? Lengkap sekali kebahagiaannya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu saat saudara ada seorang dari Inggris, seorang jurnalis. Dia melakukan pengamatan saudara ya, terhadap orang-orang kaya saudara. Dan dia akhirnya menulis satu buku. Dan buku itu kalau dalam bahasa Inggris saudara diterjemahkan bahasa Indonesia judulnya begini, judulnya saudara. Mereka yang super kaya loh, bukan cuma kaya saudara ya, yang akan mewarisi bumi. Nah itu judul bukunya itu saudara. Jadi mereka yang super kaya, yang akan mewarisi bumi. Ini melalui pengamatan, penelitian yang dia lakukan dengan tentu saja banyak orang saudara ya.
Jadi dalam pandangannya saudara, kalau orang yang super kaya, yang hartanya 7 turunan gak habis saudara dimakan ya, itu namanya memiliki bumi. Ya, saudara, kalau pandangan ini kita anut saudara, saya pikir jemaat sini gak ada yang masuk ini ya saudara ya. Ada yang super kaya? Berapa miliar uang yang saudara miliki? Super kaya itu udah bukan jut-jut saudara. Mungkin triliun kali ya saudara ya. Kalau 1 miliar, 2 miliar sampai 10 miliar belum super kaya saudara, belum ya. Padahal duit 10 miliar aja belum pernah lihat kita ya saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini orang super kaya, mungkin triliun duitnya saudara ya. Itu dikatakan oleh dia yang memiliki bumi. Tapi puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata orang yang lemah lembut itu yang memiliki bumi. Amin saudara. Berarti kita saudara lemah lembut. Amin. Ada yang mikir, aku lemah lembut orang. Mikir ya saudara ya. Ya, lemah lembut saudara. Amin. Ya, saudara, harapannya pulang dari sini kita mengubah hidup karakter kita lebih hari lebih lemah lembut ya. Sebelumnya saudara, saya akan menyampaikan 2 ambisi setiap murid ya. Ada 2 ambisi murid yang harus saudara miliki. Saudara, ambisi itu bisa negatif, bisa positif. Nah, ambisi ini yang akan saya sampaikan adalah hal yang positif yang harus saudara miliki ya. Mari kita baca Matius 28 ayat 19-20 ya. Ini adalah amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ini adalah perintah saudara. Jadi pergilah, itu perintah ya saudara. Oleh karena itu kita akan melihat ada 2 perkara yang ingin saya sampaikan yang saudara harus miliki, harus punya ambisi ini dalam hidup saudara. Yang pertama, slide selanjutnya tolong, melakukan setiap perintah Yesus sebelum kita meninggalkan dunia ini. Amin. Saudara harus punya ambisi yang kuat di dalam hidup saudara untuk melakukan setiap, bukan sebagian, enggak. Bukan sebagian besar, bukan. Semua, setiap perintah Tuhan Yesus sebelum kita dipanggil pulang ke sorga, sebelum kita meninggalkan dunia ini. Amin saudara. Saudara mau melakukan semua perintah Tuhan sebelum kita meninggalkan dunia ini? Amin. Semua loh ya saudara, nggak sebagian loh ya. Semua, di sini katakan setiap. Setiap itu berarti satu-satu, semuanya gitu ya saudara. Semua harus dilakukan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya apa? Supaya suatu saat kalau kita nanti di hadapan hakim yang agung itu, siapa hakim yang agung? Tuhan Yesus ya saudara. Kita akan berkata, Tuhan, aku sudah selesai melaksanakan tugasku dalam dunia ini. Semua perintah Tuhan sudah aku laksanakan. Sama seperti Paulus saudara ya, aku telah mencapai garis akhir, dia bilang. Kalau kita datang ke hadapan Tuhan dan kita datang dengan malu-malu saudara, karena kita tidak melakukan semua perintahnya ya saudara, dan kita bilang Tuhan, Tuhan, kan kayak gitu saudara, malu-malu ya saudara, karena kita tidak melakukan semua perintahnya saudara. Tapi kalau kita mau melakukan semua perintahnya, kita bilang Tuhan, aku sudah selesai, aku sudah melakukan semua yang Tuhan ingin aku lakukan di muka bumi ini. Tuhan suruh aku melayani Tuhan. Tuhan suruh aku melayani ke sini, aku siap Tuhan. Tuhan suruh aku lakukan ini, aku siap Tuhan. Itu loh saudara ya. Mari kita akan lihat saudara, Ulangan pasal 26 13-15. Ada ayat-ayat yang bagus untuk kita pelajari saudara ya. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda,
tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Ya, nanti dulu. Coba ini ayat ini, ya. Mana yang tadi? Coba perhatikan saudara. Ini apa ini? Perintah ini ya saudara ya. Ini di sini tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tepat. Berarti setiap perintah ya saudara, telah kupindahkan persembahan, sudah aku lakukan, itu perintah. Telah kuberikan kepada orang Lewi, ini karena Tuhan kasih perintah ya saudara, makanya sudah dilakukan ya. Kemudian di sini dikatakan tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Enggak ada yang lupa, semuanya aku lakukan dari perintah Tuhan. Wow, itu luar biasa. Amin, saudara. Ayat 14. Pada waktu aku berkabung, sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu. Pada waktu aku najis, sesuatu tidak kujauhkan daripadanya. Juga sesuatu tidak kupersembahkan daripadanya kepada orang mati. Tetapi aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. Aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Ada lagi kata di sini, aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku, segala semuanya ya. Yang tidak boleh dimakan, tidak boleh dipersembahkan, tidak dilakukan di sini. Tidak kumakan, tidak kupersembahkan ya, tetapi aku mendengarkan suara Tuhan. Di sini, aku berbuat sesuai dengan segala yang kau perintahkan kepadaku. Lihat ayat 15. Kalau kita sudah melakukan, tidak melakukan yang tidak Tuhan sukai, apa yang terjadi ayat selanjutnya? Ayat 15. Jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel, dan tanah yang telah kau berikan kepada kami, seperti yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan berkatilah umatmu Israel. Kita senang kalau bicara soal berkat, saudara. Kadang-kadang kita cuman berdoanya sini, berkatilah kami Tuhan. Tetapi lupa ayat 14, ayat 13. Ayat 13 dan 14 bicara apa saudara? Harus melakukan perintah Tuhan. Yang enggak boleh jangan dilakukan. Kalau kita sudah melakukan hal itu, maka kita layak berdoa seperti ini. Dan berkatilah aku, berkatilah keluargaku. Kita layak berdoa seperti itu karena kita menuruti perintahnya ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bagian pertama, saudara. Saudara harus punya satu ambisi untuk melakukan perintahnya. Amin, saudara. Tentu saja perintahnya banyak ya di dalam Alkitab. Yang kedua, saudara harus punya ambisi untuk mengalami setiap janji Allah. Kalau manusia berjanji, saudara, seringkali mengingkari. Ya, pernah ada orang janji sama saudara, terus mengingkari? Pernah ada saudara berjanji dan mengingkari? Wah, saya pernah saudara, di PHP mungkin dia dulu ya saudara ya. Ada yang bilang mau kasih uang untuk Natal katanya. Wah, saya tunggu-tunggu saudara. Itu berapa tahun yang lalu ya saudara ya, mungkin 5 tahunan yang lalu ya. Tak tunggu-tunggu itu enggak datang-datang saudara hadiah Natalnya. Orang itu bilang nanti tak kirim hadiah Natal untuk kamu dan keluargamu katanya ya. Wih, seneng saudara ya. Meh Natal loh saudara ya, apa Oktober apa itu kalau nggak salah gitu ya. Nanti saya akan kirim uang untuk Natal keluargamu. Saya pikir wah ini banyak, ini dia mau kirim transfer kan. Serupiah pun enggak ada sampai hari ini saudara. Karena orang berjanji biasanya bisa mengingkari. Ya, saya karena itu orang tua yang berjanji, saya anggap dia lupa saudara ya. Karena orang tua memang, jadi mungkin dia lupa sama janjinya ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia berjanji seperti itu. Tapi kalau Tuhan berjanji, mampu enggak dia menepati janjinya? Satu, dia mampu. Mau enggak dia menepati? Sangat mau.
Kalau Tuhan berjanji, dia mau menepati janjinya dan dia mampu menepatinya. Kalau manusia berjanji, apalagi orang utang, saudara. Ayo, mana bayar hutangmu? Sesok ya, sesok. Sesok itu dia masih mikir, nggak ada duitnya untuk besok itu. So, sesok itu nggak tahu, saudara. Besok saudara datang lagi ke rumahnya, dia nggak ada, sembunyi dia. Iya kan saudara? Kan manusia seperti itu seringkali ya saudara. Tapi kalau Tuhan saudara, dia berjanji dan dia menepatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara selama dalam dunia ini Tuhan menyediakan banyak janji kepada kita. Kalau kita hidup dari janji-janji Allah, hidup saudara itu bahagia. Tapi orang Kristen banyak yang tidak mengalami janji Allah. Masuk sorga enggak? Masuk sorga, percaya Yesus kok, ya toh. Tetapi di dalam dunia menderita. Kenapa? Karena dia tidak mengalami janji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya hal yang kedua ini, saudara harus punya ambisi. Aku harus mengalami janji Allah. Masa aku cuma dengar kesaksian tok, orang ngomong, oh puji Tuhan aku sakit. Kata dokter divonis nggak ada obatnya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nah orang itu kan menerima janji Allah atau saudara ya. Kita cuma denger aja. Kok aku nggak tahu ya kayak gitu ya. Terus kita mungkin dengar ada orang punya masalah keuangan. Tahu-tahu Tuhan buat mujizat. Kita kok cuma denger aja ya. Kok aku nggak pernah mengalami hal seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengalami janji Allah. Punya ambisi untuk menerima janji Allah, saudara. Nah tentu saja ini dibutuhkan iman, saudara. Ya, kalau tidak ada iman ya tidak bisa, saudara. Saudara harus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan banyak janji dalam firman-Nya. Dia katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bilang, mari kalau kamu berbeban berat. Tapi banyak orang Kristen beban berat dipikul sendiri, bertahun-tahun terus aja dipikul sendiri, nggak dipasrahkan sama Tuhan. Seolah-olah kalau tak pasrahkan Tuhan, apa Tuhan mampu mikul masalahku? Seolah-olah kan kita mau ngomong gitu. Apa Tuhan nggak mampu mikul masalah kita, saudara? Mampu nggak? Mampu, dia yang katakan marilah kepadaku, dia yang minta kok, saudara. Tapi kita nggak mau pasrah sama Tuhan, saudara. Kita pikul sendiri, makanya kita bertahun-tahun berbeban berat. Bertahun-tahun hidup dalam keputusasaan, stres. Kenapa? Nggak mengalami janji Allah. Saudara, ya. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ada dua hal itu ya, ambisinya nanti kita lihat. Yang pertama, saudara harus melakukan perintah. Yang kedua, ambisi kita adalah mengalami setiap janji Allah dalam hidup kita. Amin. Saya percaya kalau saudara mengalami setiap janji Allah, luar biasa saudara. Bahagia hidup kita. Bukan berarti nggak ada masalah. Masalah itu ada. Sakit penyakit itu ada di dunia ini, saudara. Tetapi saudara, kita mengalami janji Allah, kita akan hidup dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Iya toh, saudara? Karena saudara punya masalah, saudara menang. Puji Tuhan, bersyukur. Saudara masalah, saudara menang. Saudara mengucap syukur. Saudara akan hidup dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Hidup mengalami janji Allah ya. Selanjutnya saudara, saya akan membahas tentang kelembutan hati atau kerendahan hati tadi. Mari kita akan lihat Mazmur 37 ayat 9 dan juga 37 ayat 11. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara perhatikan ini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri, ya. Kemudian yang di ayat 11, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Kalau saudara gabungkan dua ayat ini, berarti orang yang menantikan Tuhan ini sama dengan orang yang rendah hati. Coba saudara perhatikan, nanti bingung ya. Orang yang menantikan Tuhan itu yang mewarisi negeri, ya kan?
Kalau yang ayat ini, orang yang rendah hati itu yang mewarisi negeri. Berarti sama orang menantikan Tuhan dan orang yang rendah hati. Semuanya akan mewarisi negeri. Jadi siapa orang yang rendah hati atau lemah lembut itu? Adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan, saudara. Ya, apa itu menanti-nantikan Tuhan? Yang hidupnya bergantung penuh kepada Allah. Kalau ada satu keputusan yang hendak dia buat, dia hendak melakukan apa saja, dia harus berlutut kepada Tuhan. Makanya disebut menanti-nantikan Tuhan. Ya saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku gak bisa melakukan segala sesuatu dari diriku sendiri, tetapi Bapa di sorga. Nah dari Bapa di sorga baru Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Demikian juga kita, saudara. Kalau saudara mau buka satu usaha, saudara ya, karena saudara ahli di dalam bidang itu, masakan itu, saudara pintar masak pecel gitu ya, maka saudara bilang, aku akan buka warung pecel ndeso, misalnya gitu ya, misalnya. Tapi saudara nggak berdoa sama Tuhan, karena saudara merasa saudara ahli. Aku dari kecil makananku pecel, ahliku bikin pecel, ya kan saudara. Orang bilang pecelku enak. Tapi kalau saudara nggak tanya sama Tuhan, tahu-tahu saudara jualan bangkrut, saudara bingung. Mau nyalahke siapa? Nyalahke Tuhan. Kalau kita nggak tanya sama Tuhan, nggak menanti-nantikan Tuhan kok. Ya, nggak bergantung sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang jangan jualan pecel, jualan gado-gado aja. Tuhan bilang kan gitu. Tapi kita nggak mau nurut. Tuhan, kalau gado-gado aku belum pernah. Tapi kalau pecel aku ahlinya. Mungkin kita bilang begitu, saudara. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu harus jualan gado-gado. Tapi kita bilang enggak, aku ahli pecel loh, gitu ya. Makanya kita gagal, saudara. Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan berlutut kepada Tuhan. Dia menantikan Tuhan, Tuhan gado-gado apa pecel, gitu kan saudara ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita menantikan Tuhan sampai Tuhan kasih jawaban, kasih sejahtera di dalam hati kita. Itu namanya bergantung sama Tuhan. Orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, dia bergantung sama Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Kalau dia mau membuat satu keputusan, pasti dia harus datang dulu kepada Tuhan. Enggak mentang-mentang dia ahli di dalam satu bidang, dia terus tidak mencari Tuhan terlebih dahulu atau mencari ala kadarnya, saudara. Ya, apalagi ada orang-orang yang punya pendapat yang keliru, saudara. Berdoa enggak pernah, ke gereja enggak pernah, saudara ya. Mau buka usaha, tak panggil Pak Teddy, katanya. Ya, ini aku mau jualan mie ayam, tak panggil Pak Teddy, doakan warungku. Biar ada berkat dari utara, selatan, barat, timur datang gitu ya. Saya datang, saya doakan, pulang, sebulan kemudian saya lihat lagi tutup. Kenapa saudara? Nggak laku. Lah dipikirnya saya dukun kok saudara. Iya kan? Kan gitu kan. Ini aku buka warung, Pak Teddy panggil, suruh memberkati supaya laris. Nah berarti kan saya jadi dukun di situ saudara. Ya saudara, saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang punya pikiran-pikiran yang keliru. Harusnya dia berharap sama Tuhan, saudara. Rajinlah beribadah kepada Tuhan, tanya Tuhan, bergantung sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau dia melakukan dengan tepat semua yang Tuhan perintahkan, ya saudara. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini berkenaan dengan lemah lembut atau rendah hati, ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saudara, Allah menentang orang yang congkak. Congkak itu sombong. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Yang tadi kita baca itu dari terjemahan LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah ini BIS ini bahasa Indonesia sehari-hari. Kadang-kadang kita membaca Alkitab dan kita tidak paham, saudara. Kita kasih perbandingan dalam terjemahan lain supaya kita paham, gitu ya. Jadi di sini dikatakan berbahagialah orang yang rendah hati. Di dalam terjemahan LAI dikatakan berbahagialah orang yang lemah
lemah lembut. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan rendah hati. Itu yang tadi saya sampaikan, saudara ya. Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Di dalam terjemahan LAI dikatakan akan mewarisi bumi. Nah, kita kan bingung, saudara. Mewarisi bumi itu bagaimana? Sedangkan kalau orang tua kita mewarisi satu tanah 1 hektar, kita ngerti, iya kan saudara? Ada sertifikatnya, itu warisan, kudu dibagi 8 karena sedulurnya ada 8. Misalnya kan kayak gitu, itu kan jelas saudara. Tapi kalau Alkitab katakan berbahagialah orang yang rendah hati karena dia akan mewarisi bumi, kita bingung. Bumi bagian mana ini yang mau diwarisi sama Tuhan? Kan gitu saudara. Itu sebabnya kita perlu cari terjemahan lain untuk memahami arti dari pokok ayat tersebut. Di sini katakan Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan, saudara harus punya ambisi agar saudara dapat menerima janji atau mengalami janji Allah, ya. Nah, orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, Tuhan berjanji akan di sini? Akan memenuhi janjinya kepada mereka, saudara. Jadi kalau saudara hidup bergantung kepada Allah, saudara menanti-nantikan Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan bilang, aku akan memenuhi janji-janjiku kepadamu yang ada di dalam Alkitab. Ya. Nah yang pertama Allah menentang orang yang congkak. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Tuhan benci sama orang tinggi hati. Tinggi hati itu sombong, congkak gitu ya saudara. Kalau kita mau jujur saudara, pada dasarnya manusia itu sombong. Entah dia kaya, entah dia miskin, pada dasarnya dia sombong. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan aja, karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka dia mengubah hidup kita menjadi orang yang rendah hati. Begitu ya saudara, betul? Amin saudara. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dia mengubah hidup kita, makanya kita menjadi orang yang rendah hati. Tapi banyak juga orang Kristen yang udah bertahun-tahun jadi orang Kristen tetap aja tinggi hati, saudara. Sombong. Ya saudara, pendeta juga banyak yang sombong. Mungkin saudara ya, saya nggak mau menghakimi orang ya. Tapi artinya sombong ini tidak mengenal jabatanmu siapa. Entah pengusaha, pemulung, pendeta, jemaat, atau siapa saja saudara. Pada dasarnya manusia itu adalah sombong. Tidak bergantung kepada Allah saudara. Itu sebabnya kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk dia mengubah hidup kita menjadi orang yang rendah hati. Saudara yang dikasih Tuhan, orang sombong tuh angel dikandani. Ya saudara ya. Karena dia tidak merasa sombong. Ya, saya tadi pagi bilang begini, saudara, bahwa ada sesuatu yang dirasa orang lain, tapi dirinya sendiri tidak merasakan. Apa coba? Saya kasih teka-teki tadi pagi, saudara. Ya, saudara tahu jawabannya? Sing ini diem, ini tadi ngerti. Sesuatu yang dirasakan orang lain, tetapi dirinya sendiri nggak tahu, gitu, saudara. Bau badan, saudara. Ya. Kadang-kadang orang yang punya, maaf ngomong, saya bukan mau menghina orang, ya saudara, enggak. Tapi kita mungkin punya pengalaman, mungkin di terminal atau di bandara atau di mana saja, gitu ya, saudara. Orang lewat, mak sereng gitu ya, saudara. Pernah nggak gitu, saudara? Pernah. Mungkin orang itu nggak sadar kalau badannya itu bau. Mungkin dia nggak sempat mandi berapa hari karena di terminal, mungkin gitu loh saudara. Ya, mungkin dia nggak sadar itu saudara. Tapi kan kita orang lain, aduh, sampai kita mau muntah-muntah mungkin gitu. Pernah kayak gitu saudara? Nah, dia sendiri nggak sadar gitu loh saudara. Kalau dirinya mungkin baunya kurang enak, mengganggu orang lain, ya saudara. Nah orang sombong tuh seperti itu kadang-kadang saudara. Dia nggak sadar bahwa dia itu mengganggu orang lain. Orang akan lihat, sombongnya, gitu kan ya. Dia nggak sadar saudara. Dia tetap berjalan dengan kepala ke atas gitu, dongaknya ke atas, ya. Tetap aja sombong saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan,
anak Tuhan harus rendah hati. Amin. Kalau dikasih tahu saudara, ya manut. Kan ada kalau orang sombong dikasih tahu marah loh saudara. Ngerti salah, malah dia lebih galak dari kita yang ngasih tahu. Ya kan? Ya, saudara, ini yang terjadi saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Kalau badan saya bau saudara, yang berani ngasih tahu saya itu istri saya. Iya toh? Kalau jemaat mungkin nggak berani saudara ngasih tahu, paling dirasani pendetane, ya saudara. Tapi istri saya pasti ngasih tahu saudara. Di dalam rumah tangga juga saudara kan begitu. Kalau ada yang nggak disukai oleh pasangannya, pasti pasangannya yang memberitahu. Kalau orang lain kan pakai ngasih tahu, ya saudara ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang sombong itu kadang-kadang dikasih tahu pun sama orang yang terdekat, malah nesu, malah marah, malah jadi akhirnya menjauhi orang tersebut. Ada nggak yang seperti itu? Ada saudara, ya. Namanya juga sombong saudara. Nah ini berbahaya saudara ya. Dan Allah menentang orang yang demikian. Allah menentang orang yang sombong saudara ya. Nah selanjutnya saudara, orang yang sombong itu tidak ada kasih karunia di dalam dirinya. Dan dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan, kasih karunia kepada orang lain. Kenapa? Karena dia gak punya kasih karunia. Gak punya kasih karunia dari Allah, bagaimana dia mau menunjukkan kasih karunianya kepada orang lain? Dia lihat pengemis, dia bilang, kan memang kamu dilahirkan sial. Katanya. Gitu saudara, kalau dia ngelihat orang miskin. Tidak ada belas kasihannya. Dia bilang, aku beruntung dilahirkan dari orang kaya, tapi kamu memang nasibnya sial katanya. Hanya seperti itu, tidak ada belas kasihan kepada orang, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Sombong penyakitnya. Tapi begitu dia bertobat, merendahkan hati di hadapan Tuhan, saudara ya, Tuhan akan berikan kasih karunia-Nya. Dan dia akan melihat orang dengan pandangan yang berbeda, saudara. Ya, ketika dia melihat orang yang miskin, dia bilang, aduh, Tuhan berkati dia. Nah, kan berbeda. Kita mulai ada keluar kata doa dan kita mulai keluarin dompet, kita kasih duit dia seberapa yang kita punya. Ya toh saudara, itu kan kita punya belas kasihan kepada orang. Tapi kalau orang sombong nggak mau dia kayak gitu saudara. Kalau dia ngasih uang aja, ngasih aja dengan mungkin lihat aja enggak gitu. Itu orang sombong saudara ya. Nah saya harap kita semua penuh dengan kasih karunia Allah. Amin saudara. Amin, penuh dengan kasih karunia Allah dan orang lain akan melihat kasih karunia itu yang ada dalam diri saudara. Ya, saudara akan menjadi orang yang murah hati kepada orang lain, tidak memandang rendah orang lain. Ya, saudara, karena kita itu sama di hadapan Tuhan. Amin, saudara, sama. Jangan kita merendahkan orang satu dengan yang lain. Yang kedua, saudara, hanya kita yang dapat merendahkan diri kita. Hanya kita yang dapat merendahkan diri kita. Tuhan bisa gak? Tanda kutip Tuhan bisa, tapi Tuhan tidak mau lakukan. Kenapa? Karena merendahkan diri itu adalah tanggung jawab saudara dan saya. Itu adalah tanggung jawab kita. Alkitab katakan, rendahkanlah dirimu, kata Tuhan. Rendahkanlah dirimu, itu adalah satu perintah dan kita harus melakukannya. Jangan suruh Tuhan yang melakukannya, tapi kita yang melakukannya, saudara. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah tanggung jawab kita. Kalau guru, ada guru ya di sini, saudara ya, kasih perintah sama muridnya, kerjakan PR. Terus dia bilang begini anaknya, Bu Guru, PR-nya saya nggak bisa, Bu Guru aja ya yang ngerjakan. Ada anak muridnya yang seperti itu? Tidak ya, saudara. Sudah diperintah sama gurunya kerjakan PR. Terus muridnya bilang, saya nggak bisa, guru aja, saya mau main game saya. Ini bu guru aja yang kerjakan PR-nya. Kan nggak begitu saudara. Ya. Tuhan katakan apa? Rendahkanlah dirimu. Kita bilang, Tuhan aku nggak bisa merendahkan diri. Tolong ya Tuhan, rendahkan diriku. Saudara bisa paham gak maksud saya? Merendahkan diri itu tanggung jawab saya, keputusan saya. Tuhan aku mau merendahkan hatiku, aku terlalu sombong. Itu keputusan saya. Saudara, ya. Jangan kita bilang Tuhan, aku ini kata orang sombong, tolong rendahkan diriku. Tapi saudara
tahu nggak kalau saudara ngomong gitu berarti saudara tuh nggak mau rendah diri, nggak mau merendahkan diri. Bukan rendah diri ya Ryan ya, kalau rendah diri jadi minder, beda saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hanya sok rohani aja berdoa seperti itu, tapi kita nggak mau merendahkan hati kita dengan sesama kita. Ya, jadi poin ini berkata hanya kita yang dapat merendahkan diri kita, hanya kita. Artinya apa? Keputusan di tangan kita gitu loh. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Yang terakhir, saudara, tangani dosa seperti kita menangani sengatan. Saudara pernah tersengat lebah? Saya pernah beberapa kali, saudara. Di kaki, di tangan, yang paling sakit itu di bawah mata, saudara. Saya pernah disengat lebah di bawah mata. Aduh, sakit diminta ampun, saudara. Ya, saya langsung nyuruh anak saya nyari bunga untuk diosrok-osrok gitu supaya keluar bisanya itu ya saudara, jarumnya lebah itu saudara. Kalau saya kena sengat lebah, maka segera mungkin saya pengen mengobatinya. Apalagi di bawah mata, saya nggak tahu saudara pernah apa enggak itu disengat lebah. Pernah disengat lebah saudara? Asik disengat lebah, ya biarin aja. Gitu saudara? Enggak, kita cari cara bagaimana caranya supaya sengatan ini bisa berkurang sakitnya. Kan begitu ya saudara? Pokoknya mbuh piye carane supaya pokoknya sembuh gitu. Benar apa enggak saudara? Nah, sengatan lebah atau tertusuk duri, pernah saudara duri masuk di dalam daging saudara? Pernah? Rasanya bagaimana saudara? Duri masuk ke dalam daging, rasanya enak gak? Enggak ya. Kita sebisa mungkin bagaimana untuk kita mengambil duri itu, pakai gunting kuku, apa bagaimana dicongkel-congkel supaya apa? Supaya duri itu keluar. Betul gak saudara? Sesegera mungkin. Itu sengat lebah, duri masuk, kita segera. Saudara tahu gak apa yang dikatakan Paulus tentang dosa? Paulus bicara sengat dosa. Tadi ada sengat lebah. Kalau sengat lebah menyengat saudara, ngentup kita saudara, lebah itu, kita segera mau mengeluarkan entupnya itu supaya sakitnya berkurang. Tapi anehnya orang Kristen saudara, kalau dia kena sengat dosa, berkecimpung dalam dosa, dia enak-enakan aja, nggak segera mengeluarkan dosa itu keluar dari hidupnya. Benar apa enggak? Banyak nggak orang Kristen yang seperti ini? Mengerti enggak saudara? Paulus katakan bahwa dosa itu seperti sengat. Paulus katakan dosa itu seperti sengat. Kalau kita tersengat lebah, kita mau cepat-cepat dikeluarkan sengatnya. Tetapi kalau dosa yang merasuk ke dalam hidup kita nggak cepat-cepat mengeluarkan dosa dalam hidup kita. Karena kita menikmati dosa. Ya benar gak? Berapa kali kita seperti itu saudara? Saudara, Tuhan gak mau kita seperti itu. Kalau hidup saudara suka menggerutu, berarti saudara kena sengat dosa. Iya kan? Suka ngomel gitu ya. Tapi kita gak merasa kita tersengat. Makanya kita tetap ngomel bendino. Setiap hari ngomel. Kenapa? Karena kita gak merasa itu sengat dosa. Kalau kita senangnya bertengkar saudara, kita gak merasa bahwa bertengkar terus itu adalah sengat dosa. Kita nggak merasa tersengat, makanya kita bertengkar terus gitu loh saudara. Teriak-teriak terus. Karena kita nggak merasa kita tersengat oleh dosa itu. Tapi kalau saudara mulai membuka hati terhadap Roh Kudus, maka Roh Kudus akan melembutkan hati kita. Melembutkan hati kita saudara ya. Begitu kita menggerutu, Roh Kudus bilang, ayo. Alkitab bilang apa? Jangan menggerutu, tapi mengucap syukur. Wah iya, mengucap syukur. Akhirnya kita bilang, Tuhan ampuni saya, aku kena sengat dosa ini. Sengat dosa apa? Menggerutu, ampuni saya. Nah itu loh saudara, segera cepat bilang ampuni saya Tuhan. Terus kita mulai, Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu, pasti mendatangkan kebaikan. Nah itu loh, diganti dengan seperti itu, kita mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya gak akan panjang lebar firman Tuhan saudara. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa
seburuk-buruknya penyakit saudara, sejelek-jeleknya ekonomi saudara, lebih berbahaya kalau saudara memelihara sengat dosa. Oke, saudara paham maksud saya? Separah-parahnya penyakit saudara, itu hanya ujungnya adalah kematian jasmani. Ya, ujung-ujungnya hanya kematian jasmani, saudara. Tetapi sengat dosa, saudara, membawa kita ke neraka. Itu sebabnya kita harus cepat, saudara. Kalau kita terkena sengat dosa, ambil segera. Cepat ambil. Artinya maksudnya segera datang kepada Tuhan minta ampun. Amin, saudara? Saudara, kalau saudara orang yang sombong, saudara gak akan mau datang sama Tuhan. Saudara bilang, aku aku gak pernah berdosa kok. Kita bilang gitu, saudara. Karena kita sombong, saudara. Kita gak pernah merasa salah dalam hidup ini. Sing salahkan istriku, sing salahkan suamiku. Selalu orang lain yang salah. Dan kita tidak pernah salah, saudara. Tapi kalau kita buka hati kita terhadap Roh Kudus, Roh Kudus akan tunjukkan, ini loh salahmu, ini loh salahmu. Nggak usah orang lain nuding kita udah tahu, iya Tuhan aku isik salah. Dan kalau saudara sudah mengalami seperti itu, saudara sudah bisa ditegur oleh Roh Kudus, hati saudara itu sudah lembut. Ya, hati saudara lembut oleh Roh Kudus. Kita nyanyi lagu ini yang tadi. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Kasih Tuhan, sebelum kita mengambil perjamuan kudus pada saat siang hari ini, coba kita minta Roh Kudus memeriksa hati kita. Kalau saudara merasa ada sengat dosa, saudara harus keluarkan sengat dosa itu. Saudara harus keluarkan, segera minta Tuhan membasuh dosa kita dengan darahnya. Belajar rendah hati, belajar melembutkan hati di hadapan Tuhan, saudara. Kalau ada sesuatu yang harus saudara bereskan, bereskan sekarang kepada Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa untuk saudara. Tapi saudara secara pribadi bereskan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kau lihat tangan-tangan yang taruh di dada Tuhan. Yesus. Kami mendengar firman dan kami melembutkan hati. Kami tidak mau mengeraskan hati. Ada banyak sengat dosa yang kami alami. Tapi hari-hari yang lalu kami merasa nyaman-nyaman saja. Tapi hari ini firman Tuhan menemplak kami sedemikian keras karena kami tahu Engkau sayang kepada kami. Tuhan, kami mau keluarkan semuanya. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Basuh dengan darah-Mu. Ampuni kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk mengambil perjamuan kudus pada saat ini. Sehingga kami juga layak menerima berkat-berkat dari sorga. Terima kasih Bapa di sorga untuk mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami pada saat siang hari ini. Engkau terlalu baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya minta petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus pada saat ini saudara. Biar perjamuan kudus ini akan mendatangkan satu berkat bagi kita dan keluarga kita. Siapkan hati saudara. Jangan berpikir, oh ini hanya sekedar makan roti minum anggur. Kalau saudara terima dengan iman, itu akan mendatangkan berkat bagi hidup kita. Amin. Saya persilahkan Bapak Pendeta Agus Sudarmono untuk berdoa. Melalui kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan lembutkanlah hati kami. Ya, Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan melalui itu Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan sikap hati yang benar. Karena sikap hati yang digerakkan oleh karakter yang ada di dalam kehidupan kami, yang selalu menyempurnakan melalui kebenaran firman. Saat ini kami akan memasuki perjamuan kudus. Yakin dan percaya Allah akan melayakkan. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang hidup di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki sembah. Katakan pujilah aku Tuhan. Bagi saudara yang sudah dapat, saya undang untuk bangkit berdiri. Aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati
maskernya sejenak. Kita angkat roti di tangan kanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kita melakukan dengan iman, maka Tuhan akan memberkati kita dan keluarga kita. Saya akan membaca firman Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Kalau saudara percaya Tuhan akan memberkati kita sepanjang hari kita, mari kita ucapkan syukur. Walaupun mungkin kita belum menerima berkat-berkat itu, tapi mari kita mengucap syukur dengan iman. Dengan suara terdengar kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Kau pasti menepati janji-Mu. Kami mau mengalami Tuhan. Kami mau mengalami janji-janji-Mu yang indah di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ku ajaib Engkau. Kau ajaib bagi kami Yesus. Kami mau terima janji Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima janji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ada satu lagu yang menyatakan bahwa janjinya tidak pernah terlambat. Ketika ku hadapi kehidupan ini, refnya mengatakan janji-Mu seperti fajar di pagi hari, nggak pernah terlambat. Kita selalu melihat matahari terbit dari timur, tidak pernah terlambat. Sedemikian janji Tuhan, Dia akan datang kepada kita tepat waktunya Tuhan. Ku hadapi kehidupan ini,
jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu Tuhan, Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, amin. dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam Sekali lagi. kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu kami akan mengalami dan menerima janji-janji Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa di sorga untuk mengisi kerohanian kami pada saat siang hari ini. Kami percaya Bapa di sorga, kalau kami diberkati, kami akan jadi berkat bagi orang lain. Kami akan menunjukkan kasih karunia Allah kepada orang lain, sehingga orang melihat bagaimana cara hidup anak Tuhan. Dan mereka akan melihat Kristus di dalam hidup kami, dan mereka akan datang kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tengadahkan tangan saudara. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.